Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Tentunya sehat. Bersama Bu Dewi di sini, kita belajar seni rupa. Kali ini kita belajar apa? Kali ini kita belajar jahit aplikasi. Wow, tidak laki tidak perempuan, kita sama-sama belajar menjahit. Yuk kita simak sama-sama. Apa itu jahit aplikasi? Jahit aplikasi adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna. Selanjutnya diselesaikan dengan jahit tangan atau mesin. Kali ini kita tidak menggunakan mesin ya, tetapi menggunakan tangan. Nah, kita pelajari dulu sejarah menjahit. Menjahit telah ada sejak zaman purba, yaitu batu Paleolitikum. Dulu, pakaian orang dibuat dari kulit dan bulu binatang. Menjahit merupakan seni tekstil tertua di dunia. Nah, dulu jarumnya terbuat dari tanduk, tulang, gading dari binatang. Lalu benangnya terbuat dari otot, usus, pembuluh darah binatang. Wah, dulu seram juga ya menggunakan makhluk hidup. Nah, ribuan tahun menjahit menggunakan tangan loh, bahkan sampai sekarang. Namun, di awal abad 19 ditemukanlah mesin jahit. Dan selanjutnya, komputerisasi mesin abad 20 ditemukan. Jadi kita tidak sulit lagi membuat logo-logo yang berbentuk yang aneh-aneh menggunakan komputerisasi, tetapi seperti hasil jahitan. Nah, coba perhatikan di slide Bu Dewi. Ada jarum dari tulang berusia 50 tahun ditemukan di Siberia. Coba lihat ukurannya, dari 7 hingga 8 cm kurang lebihnya ya. Jarum ini bentuknya besar dan tebal. Lubangnya pun besar. Bayangkan jika usus atau otot atau pembuluh darah yang masuk ke dalamnya. Pasti ukurannya jadi lebih besar. Jenis jahit aplikasi. Bu Dewi menyampaikan 2 jenis aplikasi yang kalian bisa buat. Yang pertama adalah potong pola, yang kedua adalah potong motif. Potong pola, buat pola objek yang diinginkan. Misalnya, contoh Bu Dewi membuat beruang, maka Bu Dewi akan membuat gambar objek kepala beruang terlebih dahulu. Seperti wajahnya, matanya, hidungnya, mulutnya, telinganya, topinya, satu persatu. Lalu dibuat polanya, ya. Dari gambar tersebut kalian bisa gunting, lalu tempelkan kepada kain. Kain nanti digunting satu persatu. Setelah itu kain akan ditempel di alas, ya, lalu dijahit. Nah, sedangkan yang kedua, potong motif. Pilih motif yang menarik pada kain perca. Misalnya motif buah. Contoh yang di slide Bu Dewi adalah motif buah. Akan banyak ada motif-motif dari kain ya. Motif-motif di kain itu ada seperti bunga, benda-benda gitu yang menarik yang bisa kalian potong ya. Contohnya saja di sini motif buah. Gunting sesuai pola buah yang kalian inginkan. Contohnya ada semangka, ada nanas, ada apel, pir dan sebagainya dipotong terlebih dahulu, tempelkan di alas, lalu dijahit. Nah, yuk kita pelajari bahannya apa saja sih untuk jahit aplikasi. Yang pertama yang utama adalah kain katun atau kain strimin polos dengan ukuran 30 x 40 cm atau tas kain spomblom ukuran 25 x 35 cm atau kaos polos. Ini adalah alternatif alas yang bisa kalian manfaatkan. Perhatikan bahan-bahan yang ada di rumah. Jika memang kalian punya kain spomblom, gunakan saja kain spomblom. Atau kalian punya kaos yang sudah tidak terpakai, gunakan. Nah, kain potongan misalnya yang ada di rumah, boleh saja dimanfaatkan. Nah, bahan yang berikutnya adalah lem uhu atau lem fox.
Kedua lem ini bisa digunakan sebagai alternatif, salah satu saja. Yang berikutnya adalah aksesoris seperti kancing, manik-manik, mata-mataan, dan sebagainya yang bisa kalian manfaatkan untuk tempelan. Lalu alat. Apa saja sih alatnya? Yang pertama pensil. Yang kedua gunting untuk menggunting pola, lalu penggaris jika diperlukan ya. Pemidangan jika ada. Pemidangan adalah untuk membentangkan kain saat kalian menjahit agar lebih mudah. Tapi jika tidak ada juga tidak mengapa. Yang berikutnya adalah jarum pentul. Jarum pentul itu memiliki kepala yang berwarna-warni. Kalian bisa gunakan ini untuk menyematkan pola agar tidak bergerak. Lalu ada jarum sulam ujung lancip. Jika nanti kalian menjahit menggunakan benang wol, maka jarum sulam ujung lancip ini yang kalian gunakan. Lalu ada jarum jahit tangan. Jika kalian menggunakan benang jahit atau benang sulam, kalian bisa menggunakan jarum jenis ini, jahit tangan ya, karena lubangnya lebih kecil dan bodinya juga lebih ramping ya. Nah, yang kita pelajari adalah 3 tusuk dasar. Yang pertama tusuk jelujur. Tusuk jelujur itu menyerupai garis putus-putus ya. Jarumnya keluar masuk, nanti hasilnya akan putus-putus. Lalu yang kedua tusuk tikam jejak, yaitu mengulang jejak. Maju, mundur, sehingga nanti akan menjadi garis. Lalu yang berikutnya tusuk peston. Tusuk peston itu biasanya digunakan untuk menghias tepian kain. Nah, ketiga jenis ini kalian bisa gunakan, pilih saja 2 yang kalian ingin gunakan. Contoh misalnya jelujur dan tikam jejak atau peston dan tikam jejak. Langkah kerja. Pilih dasar kain yang ingin digunakan. Kain katun, kain strimin, tas ponbom, atau kaos polos. Lalu buat desain pada kertas, lalu potong jika memang kalian ingin menggunakan jenis potong pola. Nah, rekatkan dengan jarum pentul pada kertas di kain perca. Lalu gunting pola menyerupai pola yang sudah dibuat. Tempelkan pola kain pada alas menggunakan lem. Jahit satu persatu pola menggunakan tusuk, antara lain jelujur dan tikam jejak atau peston dan tikam jejak. Nah, perhatikan video jahit aplikasi tusuk bebas atau tusuk jelujur ya, yang Bu Dewi sudah buat berikut ini.
Pastikan cara memasukkan benang wolnya ya ke dalam jarum seperti apa. Lalu bagaimana mengikat simpulnya. Bu Dewi berikan 2 alternatif benang. Jika kalian tidak punya benang wol, kalian bisa menggunakan jarum jahit dan benang jahit. Nah, ini caranya, sama caranya ya. Karena jarumnya kecil lubangnya, kalian bisa menggunakan alat bantu yang namanya mata nenek. Benang ini boleh dipilih, tidak perlu dua-duanya kalian gunakan. Silakan saja kalian ingin menggunakan yang mana. Jahit bebas adalah jahit gelujur sebetulnya ya, hanya posisinya dia tidak segaris, tetapi berjajar. Dan ini mudah, keluar masuk saja. Bisa gunakan kain SpongeBob atau tas kain SpongeBob ya untuk jahit aplikasi. Seperti ini hasilnya. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Menarik? Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan video yang kedua yang menggunakan tusuk veston.
berkreasi dengan tusuk peton di atas kaos. Bisa kalian gunakan juga seperti ini. Bagaimana anak-anakku sekalian? Video tadi, kedua video menggunakan tusuk dasar. Silakan kalian berkreasi dan kalian membuat pola-pola yang menarik yang kalian sukai. Boleh juga menggunakan nama. Selamat berkarya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.